Oke, tes 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 tes. Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada teman-teman yang menonton video ini ya. Ini di channel Borin Vlog, channel yang mengulas berbagai hal, berbagai macam topik dan tema ya. Channel campur sari saya bilang. Saya sempat membuat video sebelumnya berjudul ini channel YouTube jenis apa? Jenis apa ini? Saya udah bilang ini channel campur sari. Di video itu juga saya membahas tentang pengalaman saya dulu menjadi blogger, kemudian sekarang mencoba menjajaki dunia ngevlogan ya, vlogger ya, bahasa ilmiahnya, bahasa kerennya. Jadi begini ya, seperti yang sudah saya sharing juga, dari tahun 2000 berapa ya, 2006 saya udah, mungkin sebelumnya zaman Friendster, saat itu saya udah coba mulai ngeblog ya, bikin blog tulisan. Dulu waktu itu masih di era Multiply. Bagi generasi saya saat itu mungkin tahu Multiply. Dulu memang ada Blogspot, ada apa, tapi saya lebih tertarik ke Multiply. Itu ada ranah blogging. Sekarang udah almarhum situsnya, udah gak ada. Terus seiring waktu saya 2008 mulai mencoba bikin website sendiri dengan domain sendiri. Saya bikin website karawanginfo.com, goyangkarawang.com, terus deniborin.com, dan beberapa blog-blog banyak saat itu ya. Saat itu saya ngeblog tujuannya ya untuk sekedar sharing, seperti tulisan. Saya senang menulis ya saat itu, tulisan artikel termasuk berbagai hal saya tulis di sana, termasuk fotografi, karya-karya fotografi saya sharing di sana. Kemudian sharing waktu, karena baca atau berinteraksi dengan banyak teman di sana. Saya juga ada komunitas blogger di Karawang dan terhubung juga di berbagai daerah ya. Saat itu rame AdSense ya, AdSense untuk blog Google, rame-rame dia mengeluarkan AdSense. Cuma saat itu AdSense belum support untuk blogger Indonesia, jadi kita harus membuat konten-konten dalam bahasa Inggris baru bisa untuk dapat AdSense. Akhirnya saya juga dengan segala keterbatasan membuat blog berbahasa Inggris. Saat itu cukup rame ya, teman-teman juga melakukan itu. Jadi kita awalnya untuk sharing aja, bikin blog, bikin tulisan, dan kemudian sharing waktu kita bikin yang lebih serius. Kita dapat penghasilan juga di sana, dapat uang dari AdSense ya. Saat itu uang dari AdSense juga lumayan gampang sulit ya untuk didapat ya. Dan sekali lagi memang harus konten-konten bahasa Inggris. Tapi seiring waktu juga Google akhirnya memberikan kesempatan bagi blogger Indonesia untuk menayangkan iklannya di konten blog yang bahasa Indonesia ya. Itu mulai rame di tahun 2008 sampai 2000 berapa ya, 2015-an ya kalau nggak salah ya, sampai 2015-an untuk blog-blog. Tapi ada situasi-situasi yang berubah pada akhirnya ketika khususnya sosial media seperti Facebook ya, terutama yang tumbuh pesat dengan berbagai fitur yang ditawarkan. Seperti kita bisa dari 2015 ke atas itu kan kita Facebook udah sangat lengkap ya. Kita bisa menulis, kita bisa bikin video, kita bisa chatting, kita bisa posting foto dan segala macamnya terpenuhi di Facebook itu, sehingga banyak teman-teman blogger yang akhirnya berguguran yang tadinya ngeblog untuk saling mengunjungi, saling mengomentari, apresiasi karya masing-masing, berguguran dan akhirnya beralih ke Facebook. Tinggal tersisa blogger-blogger yang memonetize atau mencari uang lewat AdSense ya. Dan seiring waktu juga kenyataannya memang selain saya, banyak teman juga yang meninggalkan aktivitas itu karena Google pada ujungnya juga sangat ketat untuk sistem AdSense ini. Banyak yang di-banned, bahkan ada sempat ban barsal, termasuk akun saya juga sempat ter-banned. Terus juga media-media mainstream seperti Tribun, termasuk Kompas dan yang lainnya juga udah sangat antusias untuk mengejar AdSense itu, sehingga persaingan kita untuk dapatin traffic atau pengunjung itu menjadi sangat sulit ya, karena blogger-blogger ini dengan modal-modal pribadi, dengan kapital yang kecil gitu, melawan
company atau perusahaan yang perusahaan pers yang punya karyawan atau punya jurnalis yang tersebar luas ya, dengan produktivitas konten yang sangat tinggi. Akhirnya banyak teman-teman blogger yang berguguran juga, meninggalkan dunia AdSense-nya. Ada yang beralih dia menjadi, saya juga sempat memberikan layanan jasa search engine optimasi SEO untuk berbagai company. Terus juga banyak teman-teman yang akhirnya beralih, ada yang sama mengikuti SEO, terus jasa pembuatan website, termasuk desain dan yang lainnya sesuai kemampuan masing-masing. Memang ada beberapa juga teman-teman yang masih bertahan ya untuk bikin blog dengan konten baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi jumlahnya saya pikir kalau dibanding zaman dulu mungkin tinggal 10% ya. Saya sempat berinteraksi dengan teman-teman baik itu dari di Jawa maupun di luar Jawa, banyak yang pensiun ya. Seiring waktu kemudian saya melihat ada perkembangan baru dari dunia Google ini ya. Ya kita bicara internet ya bicara Google ya. Kalau bahasa kita sebagai blogger dulu mbah Google ya. Jadi kalau pengen tanya apapun, mencari apapun, tanyalah ke mbah Google. Mbah Google serba tahu gitu. Rajanya internet. Google pada akhirnya Google itu besar dari sistem periklanannya ya. Dari AdSense-nya, dia hidup dari AdSense-nya sebagai bukan marketplace, semacam perusahaan periklanan yang tempat bertemunya antara pengiklan dan publisher ya, advertiser dan publisher. Dulu publisher advertisernya ya mungkin tidak sebanyak sekarang, dan publishernya juga relatif ya untuk blogger saat itu, karena kategorinya cuma blogger. Itu tidak begitu masif seperti sekarang. Tapi seiring waktu sekarang Google menyediakan juga iklan di produk yang lain, yaitu bernama YouTube. Nah ini menarik ya. Saat itu saya pribadi menggunakan YouTube itu sebagai hanya sarana untuk menyimpan arsip video yang saya mau posting di blog. Kalau ibaratnya kita menyimpan upload langsung di blog dengan hosting yang kita terbatas, itu menghabiskan hosting, jadi kita titip di YouTube ya, di channel YouTube. Pada ujungnya kita embednya kita tarik ke blog agar ada konten video di blog kita itu. Karena saat itu YouTube juga belum ada AdSense-nya ya, kita tidak bisa dapat uang dari YouTube. YouTube cuma untuk tempat untuk nonton film aja. Konon katanya saat itu juga YouTube masih belum diakuisi secara penuh oleh Google. Tapi ketika udah diakuisi penuh oleh Google, karena sebagaimana ketahui YouTube itu bukan rintisan awal dari Google ya. Google konon mengakuisi YouTube yang entah punya siapa awalnya. Tapi ketika udah diakuisi penuh oleh Google, Google udah berpikir sisi bisnisnya, sehingga produk AdSense-nya itu diterapkan di YouTube. Dan ini yang menjadi menarik. Untuk saat ini banyak sekali YouTuber yang bermunculan ya, dan penghasilannya jauh dari zaman kita ngeblog dulu ya, AdSense blog ya. Karena saya sempat tanya ke teman-teman, ini bicara personal ya, pribadi ya, untuk blog-blog pribadi, ada yang memang sampai dapat 60 juta, 70 juta, bahkan 100 juta ada ya, tapi tidak banyak di Indonesia untuk blog. Walaupun memang uang zaman saat itu sangat besar ya nominalnya ya. Tapi katanya sih itu untuk kategori yang blogger profesional yang sangat ngetop ya, dengan traffic yang sangat tinggi, top di Indonesia lah. Tapi katanya untuk YouTuber saat ini seperti Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, terus si Ria Ricis dan kawan-kawan, Mbak Imong dan lain-lain lah, dan banyak juga yang belum diketahui namanya itu karena di kategori artis. Bisa mencapai 500 juta ke atas penghasilan dari cuma nge-YouTube ya. Baik itu konten vlog, berbagai tema yang lainnya ya. Ya kategorikanlah kita vlog ya. Bahasanya video blog lah. Blog itu kan semacam catatannya ataupun rekaman pribadi lah bahasa kasarnya. Itu luar biasa. Ini sebuah wahana baru bagi dunia persilatan, dunia perinternetan,
khususnya maupun di dunia secara internasional maupun di Indonesia khususnya. Ini menjadi ruang orang untuk berkreativitas sekaligus mendapatkan penghasilan ya. Nah, ini kita bicara antara blogger dengan vlogger ya. Ya oke, kalau ibaratnya kita bahas ke belakang tadi, situasinya berbeda. Karena kita sebagai publisher, sebagai penyedia konten ini akan terkait dengan user, penonton maupun pembaca maupun penonton ya. Saat itu di era blogger sangat menjamur di Indonesia khususnya, pembaca juga belum begitu banyak seperti sekarang yang mengakses internet masih terbatas, dan rata-rata kebanyakan juga akses internet dilakukan lewat laptop, lewat warnet. Tapi saat ini kan orang juga mengakses internet bahkan 70% adalah lewat gadget seperti HP, tab dan yang lainnya ya. Masih sangat jarang ya, saya beberapa kesempatan main ke nyari warnet susah saat ini ya, karena pengunjungnya juga udah jarang, paling untuk main game doang. Begitupun yang menggunakan PC, menggunakan laptop sangat jarang. Artinya sekarang orang dengan mudahnya dimanapun dan kapanpun, asal dia punya HP, punya pulsa, punya kuota, maupun yang nggak punya pun bisa mengandalkan WiFi di tempat kerjanya, di kafe, di tempat makan dan berbagai tempat lainnya, bisa membuka konten di internet, baik pun sosial media maupun di konten-konten jaringan media milik Google termasuk YouTube ya. Sehingga penontonnya sangat melimpah, artinya ini menjadi ruang bagi baik itu pengiklan maupun publisher untuk memberdayakan konten-kontennya agar bisa dilihat atau mendapatkan banyak audiens ya. Termasuk bagi Google sendiri, bisnisnya ya otomatis makin menggurita ya, makin besar. Nah, ini menjadi sebuah tantangan sebenarnya khususnya bagi teman-teman yang dulunya ngeblog untuk kembali aktif ya, untuk ya mau gak mau saat ini kita bicara realistis ya. Kalau kita bikin blog hari ini, orang juga udah malas baca ya. Orang sekarang dengan dia punya kuota yang banyak, akses internet yang mudah, audio visual seperti video itu lebih instan. Saya pikir ya orang tidak usah baca, orang cukup mendengarkan, melihat, menonton video YouTube, itu udah bisa memberikan informasi yang lebih variatif, lebih komprehensif ya. Ini menjadi kesempatan juga ya untuk teman-teman baik itu yang dulunya aktif di blogger maupun yang tidak, termasuk yang sekarang baru mulai untuk bikin konten agar lebih kreatif. Karena saya pikir kita bikin konten apapun pasti ada yang nonton, walaupun mungkin awalnya 10 orang ataupun lama-lamaan perlu proses bertahun-tahun, karena ya kebanyakan kan bukan artis ya. Kalau artis bikin konten apapun pasti rame karena orang dia punya nilai jual secara dirinya sendiri, punya nama besar ya, orang punya ketertarikan. Tapi kadang-kadang banyak teman-teman yang secara karya bagus, bikin video bagus, baik itu podcast maupun video perjalanan wisata, travel vlog dan yang lainnya, atau review makanan dan sejenisnya. Walaupun teknisnya secara pengambilan gambar, editing bagus, tapi banyak juga yang sepi penontonnya. Tapi saya pikir jangan khawatir karena ini internet ini menjadi dunia yang luas. Dunia internet ini sangat banyak rakyatnya. Jadi jangan khawatir nggak ada penonton, kita tetap berkarya aja. Jadi pada intinya lewat video ini saya tidak dalam arti mempersuskan atau mempertentangkan antara blogger dan vlogger, tapi ini menjadi gambaran situasi bahwa ada perubahan era di mana saat ini blogger udah eranya mulai hampir habis ya, berganti ke era vlogger ya. Ini era yang mau gak mau harus diikuti kalau kita pengen terus berkarya dan mendapatkan ruang untuk orang banyak mengapresiasi karya kita, termasuk juga teman-teman yang pengen mendapatkan penghasilan
Ini era yang harus kita ikut selami juga, era bahasa kerennya 4.0 atau bahasa apapun lah ya. Ya kita kalau ibaratnya masih pikiran kita terpola seperti zaman dulu, ya susah juga untuk ikut berkembang ya. Oke teman-teman, itu sedikit sharing ya, pengalaman atau pandangan saya terhadap perubahan zaman dari blogger menjadi vlogger saat ini ya. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya gimana ya. Penting gak penting sebenarnya ini konten ya, karena saya bikin vlog juga untuk sebenarnya untuk aktualisasi diri aja di sela-sela waktu kesibukan, apalagi pekerjaan saya masih di bidang IT juga, menghadapi komputer, menghadapi berbagai jenis gadget. Jadi pada akhirnya saya juga ikutan nge-vlog dulu karena ada basic juga dulu blog ya. Jadi istilahnya cuma memindahkan saat ini antara dulu menulis, sekarang merekam, itu aja. Dulu kita di balik layar, sekarang kita di depan layar. Ya. Jadi agak narsis-narsisan juga bikin video kayak gini, direkam kan, so ganteng, so cakep ya, kali aja ada yang terkesima atau menjadi mual-mual juga melihat kita banyak tayang di video. Mudah-mudahan juga nanti banyak hal positif yang bisa sharing. Oke, sekian ya teman-temannya ya. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel saya, mudah-mudahan berkembang pesat, kita saling support. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.